Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok interaksi manusia dan komputer. Kali ini kami akan menjelaskan hasil laporan kami mengenai analisis user interface terhadap kepuasan pengguna Instagram. Anggota kami terdiri dari yang pertama, Salsabilah Maghripah dengan NIM 2009116058. Yang kedua ada Abdillah Nurido dengan NIM 2009116068. Yang ketiga ada Destiara Alifia Amin dengan NIM 2009116079. Yang keempat ada Syafrina Auliasari dengan NIM 2009116081. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Rifki Pratama dengan NIM 2009116085. Selanjutnya, apa itu Instagram? Instagram adalah salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia, terutama di kalangan dewasa muda. Hingga kuartal I sampai 2021, jumlah pengguna aktif Instagram di seluruh dunia mencapai 1,7 miliar dan 354 juta penggunanya berusia 25 hingga 34 tahun. Instagram merupakan aplikasi berbagi foto yang dapat ditemukan di smartphone atau handphone yang menggunakan sistem operasi Android, iOS untuk iPhone, BlackBerry, dan Windows Phone. Instagram tidak hanya digunakan untuk berbagi foto saja, akan tetapi bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram untuk mempercantik foto atau video yang kita ambil. Beberapa isi dari fiturnya seperti menerapkan filter digital, memberikan judul foto, menambahkan hashtag, menambahkan lokasi, menandai teman, lakukan Instagram Stories yang dapat dihias dengan kata-kata atau coretan, mengunggah video ke dalam feeds atau Reels. Juga selain kegiatan pengunggahan foto dan video, kita juga saling berinteraksi dengan teman yang kita ikuti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Element of Interface. Element of Interface yang terdapat pada Instagram yang pertama yaitu terdapat input control. Pada input control terdapat radio button atau tombol radio. Elemen ini hanya mengizinkan pengguna untuk memilih satu pilihan dalam satu waktu. Contohnya pada pengaturan postingan. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada normal button atau tombol normal. Tombol bisa diklik yang biasa ditandai dengan teks, icon, atau keduanya. Contohnya pada fitur toko Instagram. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada drop down button atau tombol tarik turun. Tombol yang ketika diklik akan menampilkan daftar tombol yang saling berhubungan. Contohnya pada bagian pengaturan. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada toggle atau beralih, memungkinkan pengguna untuk mengubah pengaturan di antara dua status. Contohnya pada pengaturan akun private. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada text fields atau halaman teks, memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks, contohnya pada kolom komentar dan pencarian. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada date and time picker atau pemilihan tanggal dan waktu. Pengguna dapat memilih tanggal dan waktu, contohnya ketika ingin memasukkan tanggal lahir. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada take picture atau mengambil gambar. Pengguna dapat mengambil gambar ataupun video baik untuk dijadikan cerita maupun untuk disimpan di galeri pribadi. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada navigational components atau komponen navigasi. Komponen navigasi itu terdapat search field atau halaman pencarian. Halaman pencarian yang dapat digunakan pengguna untuk memasukkan username atau tagar yang ingin dicari. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Teks atau tagar memungkinkan pengguna untuk menemukan konten dalam kategori serupa. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping.
Selanjutnya ada icon, gambar sederhana yang berfungsi sebagai tombol intuitif yang membantu user untuk mengetahui apa yang akan diklik. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada swipe atau geser. Postingan dengan beberapa gambar dapat ditampilkan dengan melakukan swipe pada postingan tersebut. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada scroll. Instagram dapat mengulir layar pada bagian beranda dan bagian explore. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada information component atau komponen informasi. Pada komponen informasi terdapat notification atau notifikasi. Pesan pembaruan yang memberitahukan aktivitas yang berkaitan dengan pengguna. Contohnya, jika ada pengikut baru, suka, maupun komentar. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Yang terakhir ada progress bar atau bar progress, yaitu tampilan proses ketika melakukan postingan ke Instagram. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang daya guna heuristik. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface atau aturan dalam perancangan interface. Yang pertama ada dialog yang sederhana dan alami. Untuk melakukan registrasi Instagram menggunakan dialog berupa form yang diisikan dengan data-data yang diperlukan. Kemudian untuk tampilan menu awalnya, Instagram sebagian besar menggunakan icon-icon yang dimana user dapat berinteraksi langsung dengan icon yang ada untuk menjalankan Instagram. Karena banyak menggunakan icon, untuk user baru harus beradaptasi terlebih dahulu dengan icon yang digunakan Instagram, walaupun sebagian besar icon seharusnya sudah familiar oleh user. Untungnya Instagram memberikan panduan terkait fitur-fitur yang dimilikinya kepada pengguna yang baru mendaftar di Instagram. Yang kedua, berbicara dengan bahasa user. Instagram memberikan opsionalitas kepada user untuk memilih bahasa yang digunakan sesuai yang diinginkan. Dengan demikian, user dapat berinteraksi dengan Instagram secara lebih leluasa. Yang ketiga, beban ingatan user. Instagram mengurangi beban ingatan pengguna dengan menggunakan icon sederhana yang seharusnya dapat diingat user dengan mudah. Misalnya, icon rumah untuk menu home, icon kaca pembesar yang biasanya digunakan untuk menu cari, kemudian icon bergambar tas menandakan tempat untuk berbelanja. Selain itu, pemberian nama untuk fitur yang ada juga sangat singkat sehingga mudah diingat oleh user. Yang keempat, konsisten. Untuk keseluruhan, mulai dari menu registrasi hingga fitur-fitur yang tersedia di dalamnya, Instagram sudah konsisten dalam menempatkannya. Selain itu, juga ada frasa yang menandakan ketika kita sedang berada di salah satu menu, sehingga user tidak ragu untuk memilih menu yang ingin dibuka. Yang kelima, sistem timbal balik. Untuk sistem timbal balik pada menu Instagram sudah sangat baik. Instagram selalu memberitahukan di mana posisi user saat ini dengan menggunakan frasa maupun dengan tampilan icon yang berubah. Yang keenam, jalan keluar yang jelas. Untuk melakukan transisi menu sangat mudah dilakukan ketika sedang membuka Instagram. Kita tinggal mengklik icon yang ingin dibuka. Seandainya pun kita kebingungan sedang berada di menu apa, kita hanya perlu menekan tombol back, kemudian kita akan kembali ke menu yang terakhir kita buka. Yang ketujuh, jalan pintas. Demi memudahkan pengguna dan kecepatan interaksi dalam penggunaan suatu aplikasi, maka Instagram menyediakan shortcut yang berguna untuk membantu user atau pengguna agar dapat mengakses Instagram dengan mudah melalui telepon seluler mereka. Yang kedelapan, pesan-pesan kesalahan yang baik. Instagram memberikan sebuah pesan kesalahan yang baik, tidak membuat pengguna panik dengan penulisan yang menakutkan. Pesan error yang dinyatakan oleh Instagram juga secara jelas apa kesalahannya dan diberi petunjuk atau informasi bagaimana mengoreksi kesalahan tersebut. Contohnya seperti pada gambar. Ketika pengguna salah dalam menginput password, maka akan diberi pesan oleh Instagram seperti teks yang berwarna merah. Jika sudah diperbaiki namun masih belum dapat login, Instagram juga menyediakan cadangan penyelesaian dengan mengklik tulisan tidak ingat kata sandi di bawah pesan error yang tadi. Yang kesembilan, mencegah kesalahan. Instagram akan mengumpulkan data dari postingan yang kita sukai,
komentari, serta riwayat pencarian bahkan ketika kita telah menghapus history. Dari data yang dikumpulkan, Instagram akan mengetahui apa saja yang menjadi minat kita. Dari sinilah Instagram akan menyesuaikan isi postingan di tab Explore sesuai dengan minat kita tadi. Dan dengan begitu, pengguna tidak harus banyak melakukan aksi yang lebih akan menyebabkan kesalahan. Yang ke-10, bantuan dan dokumentasi. Menu bantuan dalam Instagram terdapat dalam bagian settings atau pengaturan. Menu ini merupakan sebuah kemudahan untuk pengguna dalam mengetahui cara penggunaan, ciri khusus dari sistem, dan memperbolehkan pengguna untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik lagi. Menu bantuan dapat membantu pengguna baru dalam mengeksplorasi sistem, juga dapat memberikan pertolongan ketika pengguna baru atau lama mengalami kesulitan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip daya guna. 1. Efektivitas, ketelitian, dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan. Efektivitas dalam penggunaan Instagram sebagai media komunikasi sendiri merupakan usaha untuk memudahkan kita berbagi informasi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Instagram juga menjadi media alternatif untuk mencari informasi yang diinginkan. Selain itu, Instagram juga menjadi media komunikasi yang mudah dilakukan oleh penggunanya. Kedua, learnabilitas atau mudah dipelajari oleh user baru. Menurut kami, Instagram merupakan aplikasi yang cukup mudah digunakan dan tidak memerlukan pembelajaran penggunaan aplikasi. Instagram memberikan penjelasan yang baik pada pengguna baru dengan cara memberikan petunjuk secara singkat, sehingga fitur yang dimiliki Instagram dapat dipelajari dengan cepat. Tombol-tombol pada aplikasi juga diletakkan dengan baik dan strategis dengan menyesuaikan cara pengguna memegang handphone. 3. Efisiensi, sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. Instagram merupakan aplikasi yang cukup efisien sehingga mudah dipahami oleh penggunanya. Pengguna tidak membutuhkan waktu terlalu banyak untuk mempelajari fitur baru, memposting gambar dengan cepat dan mudah, menelusuri feed, maupun penggunaan fitur-fitur lainnya sangat intuitif dan familiar. Yang keempat, memorabilitas. Mudah dalam menggunakan sistem dan perintahnya mudah diingat. Aplikasi Instagram membuat Anda masuk secara otomatis ke akun yang telah Anda buat ketika membuka aplikasi. Selain itu, aplikasi ini dapat dibuka dengan menggunakan berbagai perangkat lain dengan menggunakan akun yang sama. Yang kelima, kesalahan. Tingkat kesalahan yang kecil. Instagram memiliki cara yang sangat efisien dalam menangani situasi kesalahan. Instagram akan memberitahu apabila gagal mengunggah beserta alasannya. Juga saat mendaftarkan sebuah akun, Instagram melakukan pemeriksaan kata sandi agar tidak mudah diketahui oleh orang lain. Yang keenam, kepuasan subjektif. Bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Instagram merupakan aplikasi favorit bagi sebagian orang. Aplikasi ini memiliki UI yang sangat baik dan sederhana dan berkontribusi yang baik pada UX yang baik secara keseluruhan. Dengan banyaknya penggunaan aplikasi ini, maka dapat disimpulkan aplikasi ini dapat membuat pengguna nyaman ketika menggunakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian saya akan melanjutkan materi terkait dengan hasil analisis attitude pengguna Instagram. Jadi pada analisis ini kami mengumpulkan data analisis attitude menggunakan Google Form. Berikut hasil dari analisis kami. Dari 53 respons, sebanyak 64,2% user Instagram sangat setuju bahwa aplikasi Instagram mudah untuk digunakan. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa Instagram sangat mudah untuk digunakan. Kemudian 49,1% user Instagram sangat setuju bahwa aplikasi Instagram memiliki tampilan yang menarik. Kemudian 49,1% user Instagram setuju bahwa Instagram memiliki tampilan yang mudah untuk dipahami oleh pengguna baru. Nah, berarti Instagram ini tampilannya mudah untuk dipahami oleh pengguna yang baru. Kemudian sebanyak 56,6% user Instagram sangat setuju bahwa penggunaan font atau huruf pada Instagram mudah untuk dibaca. Kemudian sebanyak 58,5% user Instagram sangat setuju bahwa Instagram memiliki fitur-fitur yang menarik bagi penggunanya.
Kemudian sebanyak 52,8% user Instagram sangat setuju bahwa penggunaan warna yang digunakan oleh Instagram nyaman untuk dilihat oleh pengguna. Kemudian sebanyak 43,4% user Instagram sangat setuju tampilan konten sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian sebanyak 90,6% user Instagram setuju bahwa Instagram memiliki kualitas gambar dan video yang baik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Instagram memiliki kualitas gambar dan video yang baik. Kemudian sebanyak 71,7% user Instagram tidak setuju bahwa aplikasi Instagram cocok untuk semua usia. Jadi sebagian besar para responden tidak setuju bahwa Instagram ini dapat digunakan oleh semua usia. Kemudian menurut survei ini sebanyak 94,3% user Instagram setuju bahwa mereka puas dengan fitur yang ada di Instagram. Baik, kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berdasarkan laporan yang telah kami susun, dapat disimpulkan bahwa Instagram merupakan aplikasi yang memiliki sistem interface yang sangat baik. Pengguna Instagram saat ini berasal dari segala lapisan usia, baik tua ataupun muda, bahkan anak-anak juga dapat menggunakan aplikasi ini. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi ini sangat mudah digunakan dan dimengerti oleh setiap orang. Instagram juga memiliki tampilan aplikasi yang menarik, serta konten yang ditawarkan oleh aplikasi ini juga sangat menarik dan bervariatif. Selain itu, pada Instagram kita dapat membagikan foto, video, cerita yang dapat dilihat oleh semua orang. Apabila konten tersebut menarik, maka orang lain dapat mengikuti dan menyukai postingan Anda. Hal-hal inilah yang membuat banyak orang suka menjalankan aplikasi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.